berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Karim Benzema hapus akun Instagram. Karim Benzema menghapus akunnya di media sosial Instagram. Ini ditengarai setelah Benzema dihina dan jadi kambing hitam atas performa buruk Al-Ittihad. Benzema sebenarnya tampil tidak buruk-buruk amat di musim ini. Pemain berusia 36 tahun itu sudah mengemas 9 gol dan 5 assist dari 15 laga. Genoa versus Inter, Inzaghi bakal rotasi. Simone Inzaghi bakal melakukan rotasi saat Inter Milan jumpa Genoa. Namun Inzaghi menegaskan belum menentukan skuad yang bakal tampil melawan Genoa. Ia masih terus memantau kondisi para pemainnya menjelang laga. Nerazzurri besar kemungkinan masih akan tampil tanpa dua pilarnya yaitu Denzel Dumfries dan Lautaro Martinez karena cedera. Arsenal kalah karena buang-buang peluang. Arsenal kalah 0-2 saat menghadapi West Ham di Emirates Stadium. Kapten Arsenal Martin Odegaard mengakui perkara penyelesaian peluang membuat timnya harus membayar mahal. Mereka pun gagal merekrut kembali pucuk klasemen dari tangan Liverpool. Arsenal tak boleh terlalu lama ratapi kekalahan dari West Ham. Efektivitas jelas jadi pembeda di laga Arsenal versus West Ham. Arsenal sama sekali tak tajam di depan gawang. Mikel Arteta mengakui hal ini. Meski demikian ia tetap mengapresiasi anak asuhnya yang sudah berusaha keras menciptakan banyak peluang di laga ini. Pria asal Spanyol ini juga tak mau terlalu lama meratapi kekalahan atas West Ham. Ia ingin anak asuhnya langsung mengalihkan fokus menghadapi laga berikutnya melawan Fulham. Declan Rice masih belum bisa taklukkan mantan. Ada rekor tak mengenakan buat Rice selama bermain bersama Arsenal. Dia sudah 2 kali bertemu West Ham United dan keduanya berakhir dengan kekalahan. Menaklukkan mantan memang bukan hal yang mudah ya Declan Rice. David Moyes akhirnya menang di kandang Arsenal. 2 gol hadir dalam laga Arsenal versus West Ham United dengan tim tamu menjadi pemenang. Hasil itu sekaligus menjadi pencapaian tersendiri buat David Moyes. Dalam catatan Opta, sebelum ini sudah lebih dari 20 kali timnya David Moyes pulang dari kandang meriam London tanpa pernah 1 kali pun meraih poin penuh. Cerita klub nekat bawa Jota ke Burnley dan abaikan tim medis. Diogo Jota sejatinya belum dipersilakan bertanding oleh tim medis Liverpool kala melawat ke Burnley. Tetapi Jurgen Klopp nekat memasukkannya ke skuad. Tapi nyatanya Jota benar-benar comeback dari cedera. Bahkan mencetak gol kedua Liverpool. Ia masuk pada menit ke-84 menggantikan Darwin Núñez dan menuntaskan umpan Luis Diaz untuk memastikan timnya menang 2-0. Tak ingin kehilangan tempat, Onana tunda perkuat timnas Kamerun di Piala Afrika. Andre Onana dikabarkan tengah berusaha untuk menunda pemanggilan dirinya ke timnas Kamerun untuk Piala Afrika 2023 pada bulan depan. Sang penjaga gawang ingin membuat dirinya tersedia untuk pertandingan melawan Wigan pada tanggal 8 Januari dan sedang dalam pembicaraan dengan FA Kamerun mengenai masalah ini. Ten Hag sebelumnya mengatakan bahwa ia merasa tenang dengan kemungkinan kehilangan Onana ke Piala Afrika. Dengan mengatakan, ketika ia pergi ke sana, kami memiliki grup kiper yang kuat dengan Bayindir dan Tom Heaton. Jadi, kami merasa nyaman. Tom Haye antusias jalani proses naturalisasi demi bela skuad Garuda.
PSSI sedang merampungkan proses Tom Haye untuk menjadi warga negara Indonesia. Tom sendiri sudah mendarat di Indonesia Kamis 28 Desember kemarin. Memperkuat timnas Indonesia akan menyenangkan dan itu akan terjadi. Saya hanya perlu menjalani prosesnya saja. Saya masih percaya diri hal itu akan terjadi, ungkap Haye. Choupo-Moting tak dipanggil timnas Kamerun ke Piala Afrika 2024. Striker senior Bayern Munich Eric Maxim Choupo-Moting secara mengejutkan tidak dipanggil oleh pelatih Rigobert Song untuk membela timnas Kamerun pada gelaran Piala Afrika 2024 yang akan diselenggarakan di Pantai Gading. Rigobert Song justru memilih untuk memanggil striker belia yang bermain di klub lokal Kamerun, Lionel Ateba. Ia menjadi satu dari dua pemain klub lokal Kamerun yang dipanggil Song untuk bermain di Piala Afrika 2024. Marco Di Vaio, klausul rilis Joshua Zirkzee hanya berlaku bagi Munich. Joshua Zirkzee telah mencetak 8 gol dalam 19 penampilan di semua kompetisi musim ini. Pemain berusia 22 tahun ini pindah dari Bayern Munich dengan nilai transfer 8,5 juta euro di tahun 2022 dan ada laporan bahwa sang penyerang memiliki klausul rilis senilai 40 juta euro dalam kontraknya. Terkait hal ini, Direktur Bologna Marco Di Vaio membenarkan jika sang pemain memiliki klausul rilis 40 juta euro, namun itu berlaku eksklusif untuk Bayern Munich saja. Di Vaio menegaskan jika Zirkzee tidak akan meninggalkan Bologna di bursa transfer bulan Januari. Fabio Capello sarankan Milan datangkan dua pemain berkualitas. AC Milan sedang mengalami krisis pemain yang cukup parah karena cedera. Kondisi ini membuat Rossoneri diprediksi akan kembali aktif di bursa transfer Januari. Fabio Capello memberi saran kepada AC Milan untuk tidak tanggung-tanggung di bursa transfer Januari. Capello meminta Milan mendatangkan dua pemain. Saya akan merekrut dua pemain berkualitas yang dapat mengubah tim Anda, bukannya banyak prospek. Kami perlu mengguncang segalanya, mengubah arah. Namun memecat Pioli sekarang tidak akan banyak membantu, ujar Capello. Kecewanya Son Heung-min lihat penampilan Tottenham. Penyerang Tottenham Hotspur Son Heung-min kecewa berat dengan penampilan timnya saat dibilas Brighton and Hove Albion 2-4 di lanjutan Liga Inggris. Son mengakui Spurs tidak bermain sesuai harapan. Meski mendominasi dengan ball position sebesar 55%, The Lily-Whites tak banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol. Dirangkum dari WhoScores, Tottenham total melepaskan hingga 19 tembakan, namun hanya ada 3 yang mengarah ke gawang. Boleh dibilang gelombang serangan Tottenham sama sekali tidak merepotkan barisan pertahanan tuan rumah. Arsenal masih niat juara? Arsenal menjamu West Ham di Emirates Stadium pada pekan ke-19 Premier League. Mengincar kemenangan demi mempertahankan puncak klasemen, Arsenal malah tumbang. Arsenal kalah dengan skor 0-2. Arsenal pun sekarang memiliki 40 poin di peringkat 2. Mereka tertinggal 2 poin dari Liverpool yang menempati posisi teratas. Arsenal memang masih berada di papan atas, namun dengan performa yang kurang konsisten seperti ini, wajar jika netizen mempertanyakan kesungguhan mereka untuk bersaing dalam perburuan gelar juara. Chelsea bersedia jual Noni Madueke di bulan Januari. Chelsea diberitakan akan mempertimbangkan untuk menjual pemain sayap Noni Madueke pada bursa transfer Januari mendatang dan mengincar 2 penyerang baru. Madueke yang dapat beroperasi sebagai pemain sayap atau gelandang serang hanya mencetak 3 gol dan belum mencatatkan 1 assist pun dalam 22 pertandingan untuk Chelsea. Dan menurut Evening Standard, The Blues akan membiarkan Madueke pergi pada bulan Januari, hanya 12 bulan setelah kedatangannya di Stamford Bridge jika tawaran yang tepat datang.
Lisandro Martinez pastikan segera comeback perkuat MU. Terhitung sejak bulan September silam, Lisandro Martinez harus absen membela Manchester United gara-gara mengalami cedera patah tulang mata tarsal. Akibat cedera tersebut, Martinez harus naik meja operasi dan sampai detik ini, dirinya belum bisa lagi merumput di lapangan hijau. Terbaru, Martinez mengkonfirmasi dirinya mulai pulih dari cedera dan bisa segera kembali memperkuat Manchester United. Juara Piala Dunia 2022 itu mengatakan, proses rehabilitasi cederanya berjalan lancar dan berharap bisa segera kembali memperkuat Setan Merah. Tahun depan Atletico Madrid bakal cari kiper baru. Atletico Madrid nampak siap berpisah dengan kiper kedua mereka, Ivo Gerbic. Kontrak pemain asal Kroasia itu akan rampung musim panas mendatang dan Los Colchoneros bersiap mendaratkan kiper baru. Dengan potensi melepas kipernya, Atletico Madrid berpotensi mengamankan kiper baru di bursa musim panas mendatang, entah mempromosikan pemain muda atau turun ke lantai bursa guna mengamankan kiper baru secara gratis, atau mereka yang bisa didatangkan dengan harga kompetitif. Di bursa Januari, Barcelona bidik gelandang Girona. Barcelona nampak akan menyeriusi perburuan gelandang di bursa musim dingin. Alex Garcia yang saat ini mentas bersama Girona masuk dalam prioritas tim guna didatangkan dalam waktu dekat. Sosok yang mentas di tim asal Katalan itu memang tengah tampil apik di musim ini. Ada kabar yang menyebut jika Garcia amat bermimpi bisa bermain di Barcelona. Hal tersebut nampak akan terrealisasi dalam waktu dekat. Guna mengamankan jasanya, Blaugrana siap membuka penawaran berupa uang tunai dan satu nama yang disematkan dalam kesepakatan transfer. Randal Kolo Muani bahagia main bersama Mbappe dan Dembele di lini serang PSG. Paris Saint-Germain mendatangkan Randal Kolo Muani dari Eintracht Frankfurt dan Ousmane Dembele dari Barcelona di bursa musim panas lalu. Keduanya didatangkan untuk menjadi partner Kylian Mbappe di lini serang Paris Saint-Germain. Kolo Muani mengaku senang bisa bermain dengan Mbappe maupun Dembele di lini serang PSG dan ingin terus mengembangkan chemistry di antara mereka. Kolo Muani telah mencetak 5 gol dan mencatatkan 2 assist dalam 18 penampilan di semua kompetisi. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!